Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remi Putra, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, golongan 3, angkatan 2, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis kasus pelanggaran nilai anti korupsi. Mungkin kita sering mendengar kata korupsi. Korupsi itu juga diartikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu kelompok dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, jenis-jenis korupsi menurut KPK. Korupsi adalah segala tindakan yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, menghalangi penyelidikan dan penyidikan, tidak mau memberikan keterangan tentang kekayaan dan memberi kesaksian palsu. Pada kasus pelanggaran nilai korupsi kali ini, saya mengambil kasus korupsi dana bansos. Mari sama-sama kita lihat cuplikan berita berikut ini. Jagat media sosial, Tribuners dibuat heboh dengan kabar dugaan adanya korupsi dana bantuan sosial atau bansos COVID-19 hingga mencapai triliunan rupiah. Kabar tersebut berhembus setelah diungkapkan oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel Baswedan bahkan menduga kerugian negara akibat korupsi bansos COVID-19 tersebut mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Novel Baswedan menduga korupsi bansos COVID-19 tidak hanya terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya, namun kasus serupa juga dikatakannya terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama. Pernyataan adanya dugaan korupsi bansos hingga 100 triliun rupiah itu bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter. Sejumlah kalangan juga menyoroti pernyataan Novel Baswedan soal dugaan korupsi tersebut. Di antaranya dari Ketua Satuan Tugas Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban, hingga beberapa politikus. Ketua Satgas ini mengatakan apabila ada dugaan korupsi hingga 100 triliun rupiah terbukti, maka korupsi sudah bisa dikatakan sebagai pandemi yang nyata bagi Indonesia. Sementara itu, anggota fraksi PAN DPR RI, Gus Pardi Gaus, mengaku kaget dengan dugaan Novel Baswedan tersebut. Ia pun meminta agar Novel dapat membuktikan ucapannya tentang dugaan korupsi bansos yang nilainya sangat luar biasa. Politisi PAN itu pun mengungkapkan perlu pendalaman lebih lanjut terkait informasi yang diberikan Novel Baswedan. Hal ini juga menjadi tantangan pembuktian bagi lembaga anti rasuah tersebut. Setelah menyaksikan cuplikan berita tadi, kita sama-sama melihat adanya pelanggaran nilai anti korupsi. Apa yang menyebabkan terjadinya korupsi? Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keempat, keuntungan korupsi atau kerugian ditangkap. Selanjutnya, pemberian imbalan, jasa, dan yang terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etik. Selanjutnya, dampak korupsi. Yang pertama, kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, meruntuhkan demokrasi. Yang keempat, tidak terpenuhnya hak warga negara. Yang kelima, pengentasan kemiskinan yang lambat. Dan yang keenam, pelayanan publik dan jasa yang mahal. Solusinya adalah yang pertama adalah menjalankan strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Kemudian, mengupayakan pemberantasan korupsi, yaitu menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Yang kedua,
mengoptimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol. Yang ketiga, adanya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas. Yang keempat, penambahan rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.